Oke, sekarang kita lanjut untuk mengulas senapan anginnya dulu. Dan di depan aku ini udah ada senapan angin yang mau aku review atau kita ulas. Ini adalah senapan angin yang per monsteran ya, atau monster yang OD-nya itu OD32. Ini ya OD32. Karena di sini itu ada 3 macam monster ya. Jadi monster itu kan ada 3 varian OD-nya. Ada yang 28, ada yang 32 seperti ini, juga ada yang 38. Tapi di video kali ini aku akan mengulasnya yang OD32. Ini monsternya seperti ini. Ini monster OD32 yang magazin ya, jadi bisa dipakein magazin dengan popor kayu mahoni yang pasnya itu lebih ringan. Sebelum kita lanjut untuk mengulasnya, kalian subscribe dulu, kalau perlu dinyalain loncengnya biar kalian juga nggak ketinggalan informasi menarik seputar senapan angin yang ada di sini. Langsung aja di subscribe sekarang juga. Oke, langsung aja kita bahas dari bagian larasnya dulu ya. Ini kita beralih dari bagian belakang. Biasanya kita di bagian belakang terus kan. Ini langsung aja kita ke bagian depannya dulu aja. Untuk yang paling depan itu ada larasnya ya. Untuk larasnya ini menggunakan laras OD14 dan alur 12. Untuk selombongnya ini enggak ada selombongnya, alias larasnya doang. Jadi ini laras doang. Ini panjangnya kurang lebih 60 cm. 60 cm. Jadi untuk senapan angin ini cocok banget buat long run ya. Dan di ujung laras itu seperti biasa ada penutup laras. Untuk penutup larasnya itu bentuknya seperti ini. Sebentar aku bukain biar kalian juga bisa lihat untuk bentuknya seperti apa. Ini bentuknya kecil ya, kecil seperti ini. Jadi gunanya penutup laras itu apa ya? Gunanya itu buat variasi aja, atau bisa diartikan sebagai pengganti peredam. Jadi buat kalian yang lebih suka pakai peredam, bisa diganti dengan peredam, karena di dalam penutup larasnya ini terdapat drat pemasang peredam. Jadi untuk senapan angin monster OD32 ini udah support peredam. Misal kalau kalian mau berburu-buruan yang pendengarannya agak tajam ataupun sangat tajam, kalian itu wajib banget pakai peredam biar senapannya itu nggak ada suara yang keluar dari senapan anginnya. Jadi itu bisa meredamkan. Untuk peredam sendiri itu gunanya buat meredamkan suara yang keluar dari senapan angin ini, jadi akan senyap dan buruan kalian juga nggak akan lepas atau nggak akan kabur gitu. Dan sekarang kita lanjut ke bagian bawahnya dulu. Di bagian bawah ini ada tabung ya. Tabungnya ini menggunakan tabung pepa dengan OD32 seperti ini. Dan di sela-sela laras dengan tabung atau di bagian sini ini ada 2 cincin laras, cincin pengikat antara laras dengan tabung. Untuk cincin pengikatnya ini ada 2, ada di bagian belakang atau di bagian tengah, juga ada di bagian depan. Jadi pastinya lebih kuat karena ada 2 cincin larasnya. Yang pastinya laras kalian tuh nggak akan getar-getar ataupun nggak akan goyang karena fungsi dari cincin larasnya itu buat mengikat biar itu larasnya nggak getar dan buruan kalian juga akan tepat sasaran gitu. Dan untuk tabungnya tadi kan OD32 ya. Untuk kapasitas anginnya itu sama seperti senapan angin yang lainnya, maksimal di 3000 PSI, tapi diamanin di 2700 sampai 2800 PSI aja. Nggak boleh dilebihkan juga nggak boleh dienolkan biar senapannya juga lebih awet. Dan buat kalian yang mau melihat tekanan angin di dalam tabung senapan angin ini, kalian bisa lihat lewat manometernya. Untuk letak dari manometer senapan angin monster OD32 ini letaknya itu ada di bagian depan tabung ya. Untuk letak dari manometernya itu ada di bagian bawah. Sebentar, ini aku lihatin ke kalian bisa lihat. Ini letaknya ada di bagian bawah sini yang kecil.
bagian mana tadi yang aku pegang ini ada manometernya seperti ini bentuknya kecil jadi lumayan nggak kelihatan, tapi itu ada manometernya. Jadi kalian ingat untuk OD yang 32 itu manometernya ada di bagian bawah. Jadi kalau kalian kelihatan dari sana kan nggak ada manometernya ya, di samping juga nggak ada, di depan juga nggak ada. Untuk manometernya itu ada di bagian bawah, ingat ada di bagian bawah. Jadi kalian nggak perlu khawatir, untuk senapan angin monster ini udah dilengkapi dengan manometer. Dan untuk pengisian anginnya sendiri itu ada di bagian depan tabung seperti ini bisa dibuka, kalian bisa buka aja. Dan ini untuk pengisian anginnya sudah menggunakan mini coupler, jadi udah dikasih dengan mini coupler, jadi kalian nggak perlu cari-cari coupler tambahan ataupun membeli coupler lagi. Jadi langsung bisa dipasang ke selang pompa dan langsung bisa dipompa anginnya dan digunakan gitu. Pokoknya gampang banget karena udah dipermudah juga. Tapi untuk pengisian anginnya itu nggak wajib banget pakai pompa. Kalau kalian mau yang simpel bisa pakai kompresor, ataupun buat kalian yang sanggup untuk meniupnya juga silahkan, tapi pastinya enggak lah ya. Jadi buat kalian yang nggak punya kompresor ataupun nggak punya pompa, kalian bisa beli di sini karena di sini juga menyediakan beberapa kelengkapan untuk senapan angin ya, mulai dari tele, pompa, tripod. Untuk pompanya sendiri itu bisa dihargain atau untuk kita kisaran harganya itu sampai 500 sampai 900-an ya. Jadi ada yang ukuran kecil juga ada yang ukuran besar, bisa menyesuaikan dengan kebiasaan kalian. Kalau kalian nggak suka yang berat-berat, kalian bisa beli yang kecil, harganya mungkin 500-an lah ya. Jadi kalian bisa beli di sini aja ya, pasnya itu lebih hemat karena pastinya harganya juga lebih murah dari toko-toko yang lainnya. Walaupun harganya murah tapi kualitas tetap nomor satu ya. Jadi yang ada di sini itu pastinya semuanya itu berkualitas, jadi kalian tidak perlu khawatir gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian chambernya dulu ya. Untuk chambernya ini menggunakan chamber model tumpuk berbahan dura seperti ini. Untuk finishingnya ini berwarna hitam ya. Jadi untuk finishing senapan angin ini atau senapan angin Monster OD38 ini di bagian chambernya itu ada beberapa warna finishingnya, mulai dari warna merah, biru, dan ini ada yang warna hitam seperti ini. Jadi kalian bisa pilih-pilih aja. Pokoknya itu chambernya udah mantap sekali karena berbahan dura dan gak akan ada karatan jadi senapan angin ini gitu. Dan sekarang kita lanjut ke bagian tarikannya ya. Untuk tarikannya ini menggunakan tarikan grendel samping seperti ini, dan untuk menariknya juga nggak berat-berat amat, maksudnya ini masih standar untuk menariknya walaupun pakai tarikan grendel samping, tapi ini masih di angka ringan atau masih di standar lah. Untuk tarikannya itu 1 kali tarikan ini udah bisa, ini udah aku tarik. Dan sekarang dan kalau udah ditarik seperti ini, kalian bisa masukin mimisnya aja. Untuk sistem pengisian mimisnya ini bisa menggunakan single shot, juga bisa menggunakan magazine ya. Jadi kalian bisa pilih sesuai dengan kebiasaan kalian aja. Dan kalau kalian mau memasang magazine, kalian bisa dorong single shotnya aja, bisa diambil untuk single shotnya dan bisa diganti dengan magazine aja. Ini sebentar aku dorongin. Ini lumayan susah karena ini mungkin seret ya. Ini kalian bisa lihat, ini bisa didapat seperti ini. Dan untuk memasang magazine juga gampang, tinggal dipasangin. Tapi buat kalian yang nggak tahu caranya, kalian nanti kalau beli di sini kalian bisa hubungi nomor servis dari sini aja, nanti kita arahin untuk cara masangnya itu seperti apa. Dan ini udah ditarik ya, jadi kita akan mengenselnya lewat cancel kokangnya dulu. Kalian bisa dilihat untuk cara cancelnya, kalian bisa pegang ini, pegang tarikannya. Terus untuk cancel kokangnya, aku itu biasanya pakai trigger aja gini. Tuh udah kembali. Dan ini udah nggak bisa. Tapi kalau kalian mau yang pakai cancel kokangnya atau lewat cancel kokangnya juga bisa, karena gunanya cancel kokang itu ya buat mencancel tembakan dari senapan angin ini gitu. Dan tadi aku kan pakai trigger ya. Untuk triggernya sendiri ini menggunakan trigger klasik seperti ini. Ini menggunakan trigger klasik, dan di atas triggernya juga sudah dilengkapi dengan safety trigger atau pengaman picu, jadi bisa diamanin kalau senapannya nggak digunain atau udah selesai digunain. Karena senapan angin itu buat hobi berburu, nggak buat mainan. Jadi misal anak kalian jahil ataupun teman kalian yang suka jahil, itu diamanin dari mereka aja, bisa di safety dulu aja. Kalau kalian lebih khawatir lagi, kalian itu bisa pakai atau bisa menghindari orang-orang seperti itu. Misal kalau
anak kalian yang jahil ya, kalian bisa amani senapan angin kalian ditaruh di atas lemari, mungkin pokoknya dijauhin dari jangkauan anak-anak gitu ya. Ini sangat-sangat berbahaya untuk anak-anak. Oke, sekarang kita lanjut ke spek berikutnya, yaitu di bagian yang sering ditanyakan, kalau itu senapannya bisa dibuat big game gak sih, bisa dibuat small game gak sih? Bisa, karena senapan angin yang ini atau senapan angin Mauser OD32 ini itu ada selamponya di bagian belakang seperti ini. Ini juga ada seperti garisnya di bagian sini. Jadi untuk menyetelnya, kalau kalian nggak bisa muter seperti ini, kalian bisa putar untuk menggunakan koin. Koinnya bisa dimasukin di bagian ini. Ini ada garisnya seperti ini. Bisa dimasukin terus bisa diputar. Pokoknya itu bisa memudahkan, bisa menggunakan koinnya juga untuk memutar ya. Dan untuk putaran ke kanan itu untuk power besar, untuk putaran ke kiri itu untuk power kecil. Bisa menyesuaikan aja dengan buruan kalian. Kalau kalian mau bawa senapan angin ini itu masih bisa dibuat big game. Walaupun senapan anginnya terlihat jadul ataupun senapan angin lama, tapi kalian jangan salah, untuk senapan angin ini tuh masih bagus dan cocok banget buat kalian para pemula yang masih belajar. Mungkin pakai senapan angin yang seperti ini dulu. Untuk speknya juga lebih mantap dari senapan angin yang lainnya. Walaupun senapan anginnya terlihat tua, tapi untuk speknya itu masih mantap, atau masih bisa mengikuti senapan angin yang lainnya, atau senapan angin Predator, F-Ekron atau Bocep, itu masih bagusan yang Mauser ya. Oke, sekarang kita lanjut ke spek berikutnya, yaitu ke bagian popornya. Untuk popornya ini menggunakan popor klasik seperti ini warnanya glossy banget, dan ini juga menggunakan bahan dari kayu mahoni. Jadi untuk kayunya itu pastinya lebih ringan dan lebih awet juga karena menggunakan kayu mahoni yang dikeringkan. Jadi itu lebih ringan dari kayu-kayu yang lainnya. Ini juga untuk finishingnya juga bervarian, ada juga yang warna hitam. Kalau kalian lebih suka pakai yang warna hitam itu bisa pakai yang warna hitam. Kalau yang ini itu warnanya coklat glossy seperti ini, jadi lebih cantik dan lebih berkilau seperti apa ya, seperti kalau kalian lihat uang 100 ribuan satu koper itu pasti matanya berkilau kan ya. Enggak lah ya, maksudnya ini warnanya itu cantik sekali pakai glossy-glossynya seperti ininya. Dan di belakang popor seperti biasa ini ada sandaran bahu ya. Untuk sandaran bahunya ini gunanya buat apa sih kak? Gunanya itu buat ya sandaran bahu ya buat bersandar ya. Pokoknya ini empuk sekali karena sandaran bahunya ini terbuat dari karet mentah yang pastinya itu lebih nyaman saat dibuat sandaran juga. Untuk senapan angin ini tuh masih aman di kantong buat kalian, atau senapan angin yang aku rekomendasikan banget buat kalian para pemula itu pakai senapan angin yang Mauser OD32. Tapi nggak harus Mauser OD32. Misal kalau kalian mau yang OD28 lebih kecil ataupun lebih besar dari ini, kalian bisa pakai Mauser yang OD38. Tapi mungkin ada spek yang berbeda, mulai dari tarikannya, tabungnya ataupun yang lainnya, pokoknya ada yang berbeda. Tapi buat kalian yang suka dengan senapan angin ini, kalian bisa order aja di nomor yang ada di bawah ya. Untuk harganya nanti aku akan bahas, dan sebelum kita bahas harganya, kita juga akan bahas promonya. Tapi sebelum kita juga ke promonya, kita akan mengulas senapan anginnya dulu. Mungkin kita akan tes konsumsi angin ataupun tes akurasi dari senapan angin Mauser OD32 ini. Dan langsung aja kita lanjut ke part berikutnya karena masih banyak banget partnya dan keseruan di video kali ini maksudnya. Dan jangan di skip ataupun pindah channel, oke? Bye bye.